Lagi-lagi pemirsa, saat ini kita harus membahas mengenai upaya menggulirkan hak angket di DPR di tengah banyak sekali laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tapi kita harus kita lihat memposisikan ini dari aspek politik dan juga hukum. Sebenarnya jikalau ada dugaan pelanggaran pemilu, seharusnya itu diselesaikan di mana? Apakah memang secara hukum KPU bahkan juga Bawaslu bahkan juga MK, ataukah memang bisa juga dilakukan secara politis lewat hak angket DPR? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Lewat sambungan Zoom, saya juga telah tersambung dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Ya, sambil kita menunggu sambungan nanti dengan Ketua KPU pemirsa, sekarang saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Benarkah secara riset dan data, Komisioner KPU nanti kita akan berbincang dengan Bapak Idam Holik, tapi sebelumnya saya bertanya kepada Mas Burhan. Mas Burhan, benarkah secara hemat Anda, riset Anda bahwa baru kali ini pertama kali terjadi pengguliran hak angket ketika di tengah banyaknya dugaan pelanggaran pemilu meskipun hasil rekapitulasi ini belum diumumkan? Seperti apa Mas Burhan? Saya tidak punya riset khusus ya berkaitan itu, tetapi sepanjang pengetahuan saya memang baru kali ini muncul hak angket berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu sebelum keputusan KPU ditetapkan, dan mungkin berkaitan dengan konstelasi politik terutama di internal kekuasaan yang berubah total. Kita tahu dibanding pilpres sebelumnya itu kekuatan pemerintah itu cukup solid, jadi mayoritas partai pendukung pemerintah saat itu mendukung Presiden Jokowi untuk maju lagi dan menang di 2019. Sementara di 2014 itu tidak ada capres petahana yang maju, sehingga konstelasinya lebih cair. Nah, untuk konteks sekarang kita tahu ada 7 partai pendukung Presiden Jokowi, tetapi ada perbedaan terkait dengan koalisi pilpres yang memecah soliditas partai pendukung Jokowi, Caca. Jadi awalnya 7 partai itu sangat dominan, sekitar 81,9% kekuatan di parlemen, hanya menyisakan PKS dan Demokrat di luar. Tetapi ketujuh partai pendukung pemerintah ini punya jagoan yang dielus masing-masing. Ada seperti Prabowo Gibran yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN, kemudian mendapatkan tambahan 1 partai dari oposisi yaitu Demokrat. Kekuatannya kurang lebih sekitar 45%, itu pun dengan memasukkan Partai Demokrat. Kemudian ada 3 partai, 2 diantaranya adalah partai pemerintah, yaitu PKS dan yaitu Demokrat dan bukan Demokrat ya, PKB dan Nasdem, plus PKS total 29% yang mengusung Anies Baswedan, dan satu lagi adalah PD Perjuangan dan P3 yang mengusung Ganjar Pranowo dengan kekuatan kurang lebih 25%. Jadi kekuatan partai pemerintah ini terpecah belah dalam 3 paslon, dan ketika Prabowo Gibran unggul, itu kekuatan pendukung pemerintahan Jokowi yang mengusung Prabowo Gibran itu di bawah 50%. Jadi kalau misalnya ada kombinasi atau kekuatan gabungan antara paslon 01 dan paslon 03 dengan kelima partai yang punya kursi di parlemen hari ini, itu di atas kertas sudah di atas 50%. Jadi ini kira-kira ya yang menyebabkan mengapa isu politik lebih bergulir, mungkin karena ketidakpercayaan berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan secara hukum, karena kalau dibawa kan ujungnya lari ke MK, sementara MK dianggap bagian dari persoalan itu sendiri yang memunculkan nama Mas Gibran yang dipersoalkan terutama oleh paslon 01 dan 03. Jadi kira-kira itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah soliditas partai pemerintah yang tercabik-cabik selama pilpres itu kembali solid setelah pilpres selesai ataukah tidak? Nah, ini sepertinya masih menunggu terutama sikap dari Nasdem dan PKB. Sebab kalau kita lihat sikap dari PD Perjuangan, sepertinya
suasana kekecewaan yang luar biasa terhadap Presiden Jokowi masih tampak dari PD Perjuangan dan Mas Ganjar. Tetapi PD Perjuangan sendiri itu tidak cukup, Caca. Dengan kekuatan sendirian mampu menggulirkan hak angket. Jadi perlu tambahan kekuatan terutama dari Nasdem dan PKB yang notabene adalah bagian dari pemerintah. Jadi ujungnya, Caca, hak angket ini bisa jadi senjata yang memukul kuat ya Presiden Jokowi karena punya ujung sampai pada tingkat pemakzulan, tetapi juga bisa jadi sarana tawar-menawar, terutama buat partai-partai yang mendukung capres yang kalah untuk mendapatkan insentif kue kekuasaan yang lebih besar dengan cara menolak hak angket, kemudian mengembalikan prosedur melalui penyelesaian hukum. Mas Umam, ada yang bisa ditambahkan tidak? Dengan ini luar biasa sekali analisis dari Mas Burhan bahwa ini akan menjadi senjata yang paling mematikan jika 01 dan 03 bergabung. Pertanyaannya, mereka punya misi masing-masing. Ada bargaining juga. Kalau bargainingnya nyantol, nggak usah bergabung untuk hak angket, begitu kah? Ya, memang kalau misal kita cermati dari sisi soliditas kekuatan, ini juga menjadi sebuah catatan penting. Kalau di atas kertas, memang betul gabungan dari 01 dan juga 03 itu praktis di angka sekitar 55%. Tapi kalau misal kita cermati dari sisi komposisi kursinya, memang ada angka yang luar biasa. Gabungan dari PDIP, Nasdem, PKB, kemudian PKS plus P3, itu ada di angka sekitar 314 kursi. Berbanding dengan kekuatan partai yang saat ini ada di kubu 02, itu dari Demokrat, Golkar, kemudian Gerindra sendiri, plus PAN itu praktis ada di angka sekitar 267. Memang ada gap besar, tetapi di saat yang sama, rasa-rasanya ada semacam faksionalisme di dalam kekuatan kubu 01 maupun kubu 03. Dan kalau misal tadi Mas Burhan membahasakan itu sebagai alat tawar, bisa jadi ya, karena bagaimanapun juga kita tidak mencermati bagaimana partai-partai kelas menengah, termasuk juga partai kelas kecil secara elektoral, itu mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan juga mereka tidak siap juga untuk berpuasa dari kekuasaan kalau manuver melalui angket ini justru kemudian menutup kesempatan mereka untuk bergabung di kekuasaan yang akan datang. Nah, adapun kemudian sekarang ide ini, rasa-rasanya ide sebagai sebuah manuver yang dilakukan terutama Mas Ganjar ya, sebagai pihak yang tentu sangat shock, sangat kecewa dengan hasil perolehan yang betul-betul di bawah standar ini, maka hak angket ini bisa dimaknai sebagai sebuah mosi tidak percaya mereka terhadap jalur hukum. Karena di Undang-Undang Dasar, di Konstitusi itu clear, kalau misal ada sengketa kepemiluan, maka ranahnya adalah Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misal di pasal 24C itu, kalau misal sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi karena kemudian mosi tidak percaya terhadap jalur hukum, maka diusulkanlah, diwacanakan kemudian jalur politik. Nah, jalur politik ini memang hak angket. Kalau secara memungkinkan atau tidak memungkinkan, di Undang-Undang MD3 itu syarat-syarat diajukannya angket itu cukup simpel sebenarnya. Hanya misalnya diusulkan oleh 25 anggota DPR yang asalkan tidak satu fraksi saja, tapi dari gabungan dari beberapa fraksi. Nah, tetapi seberapa besar power kekuatan politik yang kemudian bisa digunakan untuk mengeksersis ini, itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya. Jadi ini dinamika masih cukup cair dan besar kemungkinan dari elemen istana juga tidak akan tinggal diam, pasti ada sebuah langkah mitigasi yang kemudian dilakukan. Salah satunya, kalau ini mau mengeksersis kekuatan politik, di saat yang sama barangkali ada kartu-kartu as yang lain yang bisa dimainkan untuk menggembosi elemen kekuatan politik tadi. Mas Burhan, kalau tadi dikatakan kalau ini dieksersis dengan baik bisa jadi nih barang hak angket bergulir. Kira-kira kalau kemarin kan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Surya Paloh, yang imannya bisa goyah didekati untuk tidak menggulirkan hak angket, fraksi apa sih? Jadi begini Caca, sekarang kan dengan tambahan Partai Demokrat, maka ada 4 partai pendukung pemerintah yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Demokrat, kemudian Gerindra, Golkar, dan PAN. Total kekuatan mereka sekitar 45%. Jadi kalau misalnya tambahannya berasal dari salah satu partai, yaitu PKB atau Nasdem, itu sudah aman, di atas 50%. Karena kekuatan Nasdem kurang lebih sekitar 10%, PKB juga 10% kursi mereka di parlemen. Satu saja dari mereka masuk angin, selesai itu hak angket.
Selesai. Tetapi kalau tambahannya dari P3 tidak cukup untuk mengunci magic number 50% persatu. Karena kursi P3 tidak terlalu memadai ya untuk menutupi kekurangan partai yang sekarang berada di kubu pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang dua partai terutama, salah satu diantaranya cukup, yaitu PKB atau Nasdem. Nah, masalahnya adalah Ya. di antara dua partai ini mana yang lebih memungkinkan? Kita tahu Surya Paloh punya hubungan yang sangat baik dengan Presiden Jokowi, belum lama juga menghadiri makan malam, tetapi tentu seorang Surya Paloh juga menyimpan kekecewaan karena 3 kursi kabinet yang dimiliki Nasdem, 2 diantaranya sudah digergaji. Ya. Sementara Surya Paloh tentu punya ekspektasi untuk meningkatkan bargaining position. Baik. Cuma Surya Paloh sendiri juga punya hubungan yang kurang baik dengan Ibu Mega. Jadi sampai sekarang kan hubungannya membeku tuh antara Surya Paloh dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya peluang buat Presiden Jokowi untuk tanda kutip ya menggergaji hak angket itu datang dari apakah PKB ataukah Nasdem. Baik. Nanti sesaat lagi saya akan bertanya, ini pertanyaan yang paling disukai oleh pemirsa ini pastinya. Ini kepada 2 ahli kita yang selalu melakukan riset tentang situasi perpolitikan. Dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, sudah cukup tidak sih bahwa ini dibawa ke ranah politik? Atau istilahnya Mas Burhan, kalau sudah TSM, memang sudah ranahnya kita harus agak lebih meningkat lagi ke arah politik lewat hak angket? Ataukah memang kalau gini dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu dan MK juga sudah cukup? Sesaat lagi.